Ali Imran berapa tadi, Pak? 47. Loh, gimana sih katanya 19? Yang 19 tadi apa ya? Yang 12 sudah 6622, 6622, 12. Pak. Waduh, kayak sing tak buka ini. Ini 12 ini surat At-Tahrim. Oke, yang satu tadi Ali Imran 47. Ali Imran 47. 47. Oke. Ali Imran jadi maka jadilah. Oke, Ali Imran 47. Kita buka di sini tafsirnya. Berarti halaman berapa ya 47 ya? Tunggu. Oh, Al-Baqarah ya. Bukan ini. Tafsir Ali Imran 47. Halaman berapa ya? Aduh lah, ini lama kali lah. Ali Imran 47. Oke, ini 247. Halaman 247 tuh. Yang lain kali Bapak lah buka data. Masa saya terus buka data, Pak? Siap. Kan nggak imbang toh, Pak. Saya buka data, Bapak nggak buka data, gitu kan. Aku cari-cariin tafsirnya ini loh. Waduh. Tapi saya bacain ayatnya gitu loh. Saya tahu. Ya kalau cuman baca ya saya juga bisa, Pak. Cuman baca. Iya, ini Allah berfirman dengan perkataan Jibril, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendaki maksud dari kata Rabbi. Wahai Tuhanku, ini diajar oleh mana ini? Kun fayakun. Penegasannya karena dan pada surah ditambah mana bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki. Oke. Mana kun fayakunnya? Qala kadzalika Allahu bukan. Qala kadzalika qala rabbuka. Tunggu ya. Harus baca lagi saya, Pak, gini, Pak. Wah. Oh, ini loh. Pak. Kalau nggak sempat hari ini. Ini loh. Maksudnya gini loh. Dan ada boleh mana ya? Mana tahu putusan Allah menciptakan turunannya diambil kedua belah pihak, mana sebagian berasal dari usaha rahim ibunya. Itu hanya menyiapkan mengangkat syahwat Maryam karena dia belum tahu syahwat tidak mungkin. Ya, baca lagi aku, Pak. Ya udah nggak apa-apa, Mas, nanti next time aja. Ini sudah ada tinggal baca aja gitu loh. Tapi ya harus baca dulu. Iya, baca detail. Iya. Loh, masukkan cukup. Mungkin itu satu. Terus ini saya kasih satu lagi kalau misalnya memang ada beberapa kontradiksi sih. Apanya, Pak? Yang terjadi apa? Oh, ini loh, beberapa ulama mengatakan bahwa tiupan malaikat Jibril di arah Jibril ini yang dimaksud bukan dari Allah. Ini tiupan malaikat Jibril diarahkan ke dalam rahim Maryam. Nah, tuh. Satu Jibril yang niup. Satu. Nah, ya ini, Pak. Yang dimaksud kun fayakun itu. Ini loh. Maka ini kan tafsirnya Ali Imran 47 nih. Maka Allah hanya cukup berkata, maka jadilah. Kun fayakun. Nah, ini tadi saya bacakan ditiup kan? Ya kun fayakun itu tiupannya gitu loh. Tiupannya tuh kun fayakun itu. Udah jelas. Jibril yang niup itu loh di situ. Oh, berarti bukan harus Allah yang niup. Lo kan malaikat Jibril utusan Allah, gimana sih, Bapak? Aduh, kacau lah. Nah, kalau Bapak mempermasalahkan, dikonfirmasi dulu. Gimana sih? Prosesnya Allah bilang kun fayakun itu nggak langsung jadi. Baru Jibril turun meniup baru jadi. Gitu prosesnya.
Gimana? Jadi waktu habis Allah bilang kun fayakun, baru Jibril turun meniup rahim Maryam gitu. Apa begitu? Nih. Dengan perantaraan Jibril. Semuanya itu pasti dengan perantaraan, Pak. Semua nih, Pak. Semuanya itu dengan perantaraan semua, Pak. Semua nabi, bahkan Bunda Maria sekalipun. Nih. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril. Jadi firman Allah dengan perantaraan Jibril. Bapak nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana tuh? Ya. Yang jelas di sini tertulis kun fayakun itu dimaknai apa? Nih, tiupan itu dimaknai kun fayakun ini hanya cukup berkata kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Ya memang begitu. Nggak mungkin Allah turun ke bumi memenuhi ini Maryam. Wahai Maryam. Ya nggak gitu, Pak. Bapak ini gimana lah ini? Udah gantian saya tanya, Pak. Gimana? Gantian saya tanya, udah capek saya tanya terus. Oke, gak apa-apa. Monggo. Sebenarnya saya masih ada satu lagi kontradiksi. Disimpan aja buat besok, Bah. Udah jelas dari tadi. Semua nabi dan rasul, semua, Pak, semua mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semuanya menggunakan perantaraan. Gitu loh, Pak. Kalau di dalam Al-Quran itu, tuh ada 3. Kalau di dalam Al-Quran, sabar dulu. Musa sabar. Ya makanya sabar. Tenang, Pak, tenang. Allah itu mewahyukan itu ada 3 cara tuh. 1 dibalik tabir, seperti Nabi Musa dibalik tabir, yang katanya orang Kristen Tuhannya Islam menyerupai pohon, ya kan? Akulah Tuhan, gitu kan? Yang katanya orang Kristen gitu kan, bahwasanya Tuhannya orang Islam menyerupai pohon tuh. Nggak gitu, Pak. Itu melalui tabir itu, Pak. Tabir. Kedua, melalui mimpi. Yang ketiga, melalui perantaraan malaikat Jibril. Rasulullah mengalami ketiga-tiganya tuh. Itu ada tertulis tuh. Jadi waktu Isra Mi'raj mimpi kah? Dari balik tabir kan? Malah kemana-mana. Isra Mi'raj gimana nih Bapak ini? Ini mau bahas apa? Silakan. Bah, Katanya mau tanya. Isra Mi'raj. Kalau nanti ke situ fokusnya saya persiapkan. Biar saya nggak pakai nyari-nyari lagi. Sebenarnya banyak yang bisa kita diskusikan kan ya? Iya banyak, Pak. Kalau gini loh, Pak. Kalau Bapak, ini konsepnya kan diskusi tuh. Kalau konsepnya diskusi, kita tentukan tema tuh. Biar saya siapkan semuanya. Ini kan dadaan ini. Ini kan dadaan. Saya harus nyari dulu tuh. Jangan bilang saya nggak ada datanya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kalau data itu jangan ditanya ke saya. Pasti saya pastikan. Saya pasti ada data tuh. Tapi ya... Gimana? Ada typing di bawah tuh Musa langsung berkata sama Allah dalam Qurannya, ada typing di bawah. Kristen yang ngomong. Ya. Oke, ya. Dah. Saya pernah baca juga bahwa Musa itu ngomong secara langsung dengan Allah. Ya Allah, saya nggak bisa kasih datanya, maaf. Saya pernah baca aja. Termasuk Isa itu berkata langsung dengan Allah. Ya semuanya aja lah Pak, biar enak Pak. Gimana? Semuanya lah, semua para nabi gimana? Biar enak. Soalnya kan soalnya Bang Ardiansa bilang bahwa semua itu melalui perantaran Jibril. Ternyata enggak juga kan. Mas Ardiansa merevisi bahwa ada 3 cara. Tadi kan Mas Ardiansa sendiri yang bilang semua nabi-nabi itu dengan perantaran Jibril. Tadi. Ya, berarti kan? Oke, berarti Nabi Musa itu nabi. Nabi Isa nabi. Berarti bukan Tuhan kan?
Ya dia nabi dan Tuhan Wah, itulah susahnya Bapak. Makanya itu jangan bingung. Ya jangan bingung, Mbak. Ketika ada permasalahan begitu dalam umat Islam, ya jangan terlalu bingung begitu ketika Bapak menemukan sesuatu hal yang seperti itu. Toh juga di dalam Kristen sendiri Bapak sebenarnya bingung sendiri. Gitu loh, Pak. Bingung gimana? Sorry, saya ambil power bank ya. Oh ya, silakan. Kalau saya ditanya data itu mohon maaf teman-teman, ada banyak. Tapi saya cari lah. Masa wong saya tadi nggak persiapan apa tentang ini kok. Tadi kan verifikasi tadi. Oh, jatuhnya ke sini. Ke Maryam, ke Anu. Ya kan saya harus cari dulu teman-teman. Gitu loh. Jadi ya saya tetap ada datanya, mohon maaf, tetap ada datanya, ada pasti ada gitu loh. Tapi ya gantian nanya, iya siap, balik tanya dong. Oh ya pasti saya balik tanya nih, ini pasti nih, saya balik nanya nih. Udah Pak? Udah. Oke. Tadi kan soal verifikasi tuh Pak. Iya. Ya kok jatuhnya ke sini gitu loh. Iya. Oke, sekarang saya tanya Pak, apakah Markus ditulis oleh Markus? Ya. Buktikan. Tulisan saya lupa. Papias. Iya. Tulisan Papias. Buktikan, tunjukkan tulisan Papias. Manuskripnya Papias, saya yang baca. Bapak nggak usah baca, saya yang baca. Saya pertanyaan simpel loh. Apakah penulis Markus adalah Markus? Jangan pusing dulu. Ya, sebentar sih. Saya ini memang info cuma satu ini yang sebagai sumber ininya, sumber internet. Lu sama Pak. Saya juga iya. Ini saya tethering nih Pak. Dari tadi saya tethering. Makanya kenapa internet saya bermasalah tadi, karena yang satu nggak tethering ini ya. Sekarang saya tethering aman lah. Saya takut agak lambat gitu ya. Iya. Siap. Siapa yang minta naik? Tunggu aku chat. Mohon maaf ya teman-teman, izin ya. Ini masih head to head ya. Izin ya. Izin teman-teman, masih head to head. 157 sedang menonton. Thank you teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ini YouTube saya minta tolong di subscribe nih. Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, tapi ya wajib lah ya. Saya nggak maksa tapi wajib ya. Bentar Pak. Gimana Pak? YouTube-nya Bapak ada? Ada. Excel Apologetic. Oh ya udah, ketik. Tunjukin aja Pak nanti Pak. Tunjukin aja, nggak apa-apa Pak. Ini ya, Bang Ardi official atau Bang Ardi nih. Ketik aja Bang Ardi gitu. Di sini alhamdulillah yang nonton 157 orang tuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita klik ya, coba kita cek di sini. Oh ini live nih teman-teman ya. Nih komentarnya. Masya Allah teman-teman, makasih teman-teman. Barakallahu fikum teman-teman yang di YouTube. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di sini juga saya doakan antum semua jadi pembela Islam dan sampai mati antum semua memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Oke, saya gimana caranya ya? Gimana caranya Pak? Gimana enaknya Pak? Tentang Papias. Saya ngambilnya memang dari Wikipedia ya. Aduh. Ketik Wikipedia pula. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa lah Pak. Mengenai Injil Markus, Papias mengutip Yohanes sang penatua. Sang penatua pernah berkata, Markus dalam kapasitasnya sebagai penerjemah Petrus menuliskan secara akurat banyak hal yang diingatnya meskipun tidak dalam bentuk berurutan hal-hal yang dikatakan maupun yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, iya. Ini pernyataan saya nggak tanya Papias. itu Pak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, tunjukkan bahwasanya Markus ditulis oleh Markus Pak. Buktikan. Nah ini apa Pak? Perkataan dari Papias. Apa? Bilang apa? Yang adalah murid dari Yohanes. Bilang apa?
Dia mengatakan sang penatua, ini Yohanes, pernah berkata, Markus dalam kapasitasnya sebagai penerjemah Petrus menuliskan secara akurat banyak hal yang diingatnya, meskipun tidak dalam bentuk berurutan. Nah, ini kan jelas. Buktikan mana manuskrip dari Papias, Pak. Manuskrip Papiasnya mana? Sebentar. Papias memberikan cerita kuno mengenai penulisan Injil. Eusebius itu resum, Mbak. Itu resum, Mbak. Ya. Saya nggak minta resum. Saya butuh bukti dari papirusnya tuh. Mana papirus Papias yang mengatakan itu? Tahun berapa Papias, Pak? Papias tahun 95 Masehi kalau nggak salah. Tunjukkan manuskrip Papias yang mengatakan itu dan buktikan bahwasanya tulisan itu betul-betul tulisan Papias. Nah, tuh. Nah, ini karya Papias diperkirakan kebanyakan oleh para sarjana ditulis sekitar tahun 95 sampai 120. Eusebius merujuk Papias hanya pada buku ketiganya dan tampaknya memberitahu sebelum pembukaan buku keempatnya tahun 109. Papias sendiri mengenal sejumlah kitab-kitab perjanjian baru yang tariknya sendiri masih kontroversial dan diajari oleh Yohanes. Jadi dia dapatnya dari Saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya papirusnya, Pak. Papirus yang dari Papias itu mana? Saya nggak. Itu kan resum tuh. Itu kan resum. Ya. Nah, bahkan saya bisa menggunakan dalil lain tuh yang menyatakan bahwasanya tunggu, Bapak Katolik atau Protestan ya? Protestan. Duluan mana Katolik sama Protestan? Katolik. Duluan Katolik. Oke. Duluan Katolik ya? Ya. Oke. Udahlah, Bapak mungkin nggak bisa membuktikan itu ya dari Papias ya. Udah nggak apa-apa lah, Pak. Sekarang saya akan buktikan dari Katolik, Pak. Katolik Identity nih. Ya. .edu, .edu.au, education.australia. Catholic Identity nih, Pak. Markus, the authorship of the tunggu ya, aku baca. Who wrote the gospel and when? Who wrote the gospel and when? Kapan? Siapa penulis gospel dan kapan? Markus, the authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Apa definisi unknown, Pak? Tidak diketahui. Kata siapa di sini, Pak? Kata siapa, Pak? Katolik. Katolik. 1. 2 sekarang. Matius, the authorship of the gospel which bears the name of Matthew is also uncertain. Apa artinya, Pak? Tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan. Matius tuh. Lukas sekarang. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Ya. Oke. John. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Apa artinya, Pak? Tetap menjadi misteri. Tetap menjadi misteri. Ini baru satu dalil. Saya akan tampilkan lagi. Saya nggak cukup dengan satu dalil, Pak. Oh, mohon maaf. Tunggu ya. Ya, saya nggak mungkin menampilkan hanya satu dalil tuh. Kita cek di sini ya. Aduh, sponsor biblicalarchaeology.org nih, Pak. Biblical Archaeology Society. Bible ya, Pak? Bukan dari Islam dong, biblical. Masa dari Islam sih, nggak mungkin. Gospel of John commentary. Who wrote the Gospel of John and how historically is it? Kita cek di sini, Pak. We may never know for certain who wrote the Gospel of John anymore than we can know who wrote the books of Matthew, Mark, and Luke. Apa artinya, Pak? Gimana? We may never know. Ini. Gini aja lah. Kita mungkin tidak pernah tahu nih. Kita mungkin tidak pernah tahu secara pasti siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak mengetahui siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Jediar, selamat datang di kebenaran, Pak. Oke.
Oke ya. Ya, tadi saya sampaikan juga karya Papias itu juga dia mengatakan justru dia mengkonfirmasi Markus itu menulis Markus. Iya. Sekarang Dan buktikan gini. Ya bahwa gimana Pak? Memang banyak scholar yang mengatakan bahwa tidak ada tulisan karena memang di dalam Injil itu tidak dituliskan autornya, namanya, ya, bukan by siapa begitu. Maka itu kan yang diragukan oleh para sejarawan itu. Tidak ditulis. Matius 9 ayat 9 dibuka, Pak. Matius 9 ayat 9 tolong dibukakan, Pak. Ya. Silakan Setelah dibaca. Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Pertanyaan saya, yang menulis itu orang pertama atau orang kedua yang nulis? Orang pertama dong, nggak mungkin nulis orang kedua. Yang namanya penulis itu orang pertama, Pak. Oke. Penulis apapun tuh orang pertama pasti. Nggak mungkin tuh penulis orang kedua tuh. Oke. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Ya, oke ya. Setelah Yesus pergi dari situ, iya ini siapa, Pak? Yesus. Mana itu? Oh iya. Iya. Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Perhatikan, kita kritik bahasa di sini, Pak. Ya. Oke. Ia melihat, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Kalau memang ini Matius yang nulis, harusnya dia bilang, ia melihat aku duduk di depan rumahku. Karena aku adalah kata ganti orang keberapa, Pak? Aku orang pertama tunggal. Orang pertama. Lalu ia berkata kepadanya. Nya itu kata ganti orang keberapa, Pak? 3. Ketiga. Kalau ku kata ganti orang keberapa? 1. Ke-1. Ia Yesus berkata kepadanya, nya orang ketiga, betul? Ya. Ikutlah aku, kata Yesus. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau memang Matius yang nulis, harusnya dia bilang, maka aku berdiri dan mengikuti dia. Lalu ia berkata kepadaku, itu yang benar. Bukan lalu ia berkata kepadanya. Oke, sudah. Hanya ada 2 kemungkinan di sini. Saya tahu Bapak mau jawab ke arah mana tuh. Hanya ada 2 kemungkinan di sini. Satu, yang nulis bukan Matius. Kedua, emang grammarnya kacau ini. yang harus diketahui bahwa ada yang namanya gaya bahasa. Nah, kan mulai ya saya tahu. Gaya bahasa. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh kitab Musa atau Torah, itu Musa disebut dengan orang ketiga loh. Nggak pernah menyebut aku. Loh, karena memang bukan Musa yang nulis. Kata siapa? Loh, kata saya. 5 kitab itu Musa yang tulis, walaupun memang diselesaikan oleh. Oke, berarti 5 kitab Musa yang nulis, betul? Iya, tapi memang ada bagian-bagian yang diselesaikan oleh Yosua. Ada yang bilang mulai. Sebentar. Ada yang bilang siapa? Ezra. Buktikan kepada saya Musa, Taurat itu Musa yang nulis, buktikan. Musa saya ngomong begitu. Iya kan? Jangan ke Musa, Pak. Saran saya jangan ke Musa. Kenapa? Karena terlalu jauh. Jangan ke situ. Karena di situ ditulis bahwa semua orang percaya bahwa Pentateuk itu Musa yang tulis. Saya nggak ngomongkan soal percaya, Pak. Sekali lagi saya bilang kepada Bapak, saya tidak sedang bahas kepercayaan. Jadi saya sedang bilang bahwa itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang biasa dilakukan oleh orang Israel. Menuliskan sesuatu dari perspektif orang ketiga, itu gaya bahasa. Udah nggak usah ke Musa ya, Pak. Nggak usah ke Musa ya.
Oke. Iya, saya kasih contoh Musa. Musa menuliskan itu dengan gaya bahasa. Oke, gini aja deh. Saya punya 2 data kan tadi kan. Saya punya 2 data. Satu dari Catholic Identity, yang satu dari Katolik, yang satu lagi dari Biblical Archaeology. Bantah data saya ini salah, Pak. Buktikan data saya ini salah. Oh, saya nggak persiapin itu. Tapi kalau mendatang saya siapin. Oke, siap Pak, bagus gitu loh. Saya lebih suka Pak Pendeta gitu. Nah, daripada saya yang nanti ngarang kan. Lu bagus. Lu saya diskusinya, makanya kenapa saya mau diskusi sama Bapak H2H berdua itu karena Bapak bisa diskusi dan itu bagus. Kalau misal Bapak ngeyel tanpa data, saya nggak mau diskusi Pak. Ngapain lah buang-buang waktu kan gitu. Bagus sih Bapak ini gitu. Oke, jadi belum bisa dibuktikan ya bahwasanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, belum bisa dibuktikan. Sepakat? Oke, sepakat. Nah, bagus gitu. Saya tanya lagi Pak, kan Bapak tadi tanya 1 jam lebih tuh tadi. Saya baru 10 menit. Nggak sampai 1 jam tadi saya nanya. Saya cuma tanya beberapa pertanyaan. Bapak lihat di YouTube saya. Bapak lihat di YouTube saya ketika Bapak bertanya tuh sampai pokoknya pertanyaan terakhir 2324 Pak. Bapak bertanya sekarang 2338 kan? Nah, sekarang 2338. Pertanyaan terakhir Bapak tuh 2324. Saya ingat betul kalau waktu. Mohon maaf. Gitu. 2324 Bapak bertanya terakhir ke saya 2324 tuh. Lanjut. Oke ya. Kita jam 12 tutup ya Pak. Capek. Besok ya Allah, besok saya harus bangun pagi Pak, jam berapa ya? Jam 4:30. Wow. Ya biasanya setelah sholat subuh saya tidur lagi, tapi besok enggak. Habis sholat subuh harus melek terus karena besok ada kegiatan Pak. Oke ya. Siap dengan pertanyaan selanjutnya, Pak? Ya. Berhubung ini adalah mengenai verifikasi dan validitas kitab suci, ya kan? Kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes terbukti tidak pernah diverifikasi oleh otoritas. Nggak pernah tuh. Sepakat? Ya. Maksudnya karena otoritasnya Yesus ya? Memang ada yang otoritas daripada Yesus, saya tanya. Iya, maksudnya otoritasnya kan Yesus kan gitu. Saya mau memastikan itu. Iya, karena gini, karena tidak ada yang lebih otoritas daripada Yesus di kekristenan. Sepakat nggak? Oke, saya sepakat. Oke, apakah murid Yesus lebih otoritas daripada Yesus? Tidak, gitu loh. Oke, sepakat. Jadi yang berhak, menurut Bapak, yang berhak memverifikasi yang otoritas tertinggi atau otoritas di bawahnya tertinggi? Yang tertinggi. Kalau yang bicara tertinggi. Ya, itu bagus. Berarti kesimpulan pertama, kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah kitab yang tidak pernah mendapatkan verifikasi atau proses pemeriksaan kebenaran dari Yesus. Gak pernah tuh. Kalau bicara tadi, ini balik lagi ke awal gitu. Saya belum selesai. Saya kan masih saya belum ke situ Pak. Belum selesai. Sabar. Pemanasan Pak, sabar. Ada Pak Pendeta ini. Ya Allah, ya Rabbal Suralatim. Ya kan namanya diskusinya kan verifikasi dan validasi kitab suci kan gitu. Yesus nggak pernah verifikasi, berarti memang tidak verifikasi kan proses pemeriksaan kebenaran. Berarti belum tentu benar kitabnya. Kan gitu. Belum tentu benar. Gitu. Nah, gitu kan. Kemudian saya nggak akan lari ke penambahan ayat Pak, karena itu kita yang kedua nanti kan, versi kita yang kedua ya. Kitab siapakah yang berubah? Ya kan, Al-Quran atau teman-teman, kitab siapakah yang berubah? Al-Quran atau Bible? Nah, itu tema kita yang kedua tuh. Mungkin kisaran minggu depan ya Pak ya, minggu depan ya. Boleh. Ya minggu depan, nah gitu. Terus mengenai validasi teman-teman.
ternyata Bible tidak pernah satu kali pun divalidasi oleh Yesus tuh. Nggak pernah tuh. Siapa yang memvalidasi? Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan otoritas dari Yesus. Siapa itu? Orang-orang yang mengkanon kitab yang katanya suci itu, teman-teman. Sepakat Pak dengan saya? Oke, kalau yang memverifikasi bukan Yesus ya. Ya. Tetapi terus? Kan tadi saya bilang belum tentu salah juga. Oh, saya kan nggak ngomong pasti salah. Ya. Iya. Artinya kalau kesesuaian dengan apa namanya saksi-saksi. Kalau nanti ditanya lagi saksinya siapa, salah satunya tadi kan Maria Marta itu juga. Buktinya gini Pak, di Yohanes 17 ayat 3 tuh, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah itu salah? Enggak. Nggak salah. Ya, tapi iya nggak salah gitu loh. Nggak salah. Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebagai utusan. Gitu loh Pak. Sebagai utusan. Kalau kita pakai cara berpikirnya Bang Ardiansa, ayat Yohanes 17 ayat 3 tuh bisa benar bisa salah loh. Kalau kita stick pada pola pikir yang awal loh. Loh, ya iya, kan saya sudah bilang bahwasanya belum tentu benar, tidak pasti salah juga. Belum tentu salah juga, artinya bisa benar, bisa salah, kan gitu. Oke. Artinya saya boleh dong mengatakan yang ini benar dan yang ini nggak benar, boleh dong. Bapak juga boleh mengatakan yang ini benar, yang ini saya juga boleh menyalahkan Bapak, Bapak juga boleh menyalahkan saya. Kenapa? Karena belum tentu benar kitabnya. Kalau menurut saya justru jangan kita salahkan kalau belum tentu salah. Loh, belum tentu benar kan? Iya. Ya sudah, imbang lah. Ini loh, kita nggak bisa bilang bahwa itu salah hanya karena apa namanya tadi kita langsung menjudge itu salah gitu, nggak bisa karena memang belum terbukti salah, nggak bisa dong. Loh, gini Pak, gini ya Pak ya, dari diskusi dari diskusi kita tadi, Bapak sama sekali tuh belum bisa membuktikan kepada saya bahwasanya kitab Bapak itu pernah dicek kebenarannya oleh Yesus tuh. Ya kalau bisa nggak bisa kan? Timelinenya nggak mungkin gitu. Iya betul, makanya kenapa saya katakan kitab ini yang tidak pernah dicek oleh Yesus kebenarannya, kan namanya verifikasi kan proses pemeriksaan tentang kebenaran, kan gitu. Ya. Yang diperiksa benar atau salah, kan gitu. Nah, sedangkan Yesus tidak melakukan itu, kan gitu. Jadi nggak ada kontrol dari Yesus. Ya, tadi kan saya analogikan tentang kalau misalnya ada suatu kejadian, korban nggak harus verifikasi, selama ada saksi mata. Nah, pertanyaan saya, siapa nama saksi matanya? Ya tadi kan saya sudah sebut, Maria Magdalena, Maria. Kata siapa? Itu kan kata Yohanes, betul kan? Jadi berputar-putar ke situ kan? Loh, ya pasti. Maksudnya semua data yang saya bawa, yang saya sampaikan dari kitab suci saya, langsung dibantah begitu, ya bingung juga saya gitu. Iya Pak, betul. Makanya karena kenapa setiap kali secara tersirat itu, secara tersirat nama-nama itu, gitu. Jadi gini Pak, langsung dipatahkan ya. Saya bingung juga, maksudnya apa ya? Ya, oke lah. Nanti kasih waktu saya di akhir. Karena gini, Pak. Karena begini. Siap. Al-Quran itu kan tadi saya sudah bilang, Al-Quran itu mengkonfirmasi kitab kami loh. Siapa Pak? Al-Quran itu mengkonfirmasi Injil dan Taurat kan? Injil yang dimaksud dan Taurat yang dimaksud bukan kitab Bapak. Mohon maaf.
Injil dan Taurat. Oke, saya kasih data. Injil yang dimaksud di Quran ya, catat Pak, catat. Injil yang dimaksud, kita satu aja ya, jangan dua Pak. Bingung nanti kalau Injil dan Taurat. Injil aja lah. Kan Bapak Kristen kan. Nah, Injil yang dimaksud itu bukan kitab Bapak, karena kitab Bapak bukan Injil. Sekarang sepakat dulu kepada saya. Apakah kitab Bapak dari Evangelion? Sepakat nggak? Ya. Apa arti Evangelion? Kabar baik. Kabar baik dari siapa? Dari Yesus. Sebelum dari Yesus, apakah boleh disebut Evangelion? Sebenarnya Evangelion itu artinya sendiri kabar baik. Gitu. Bukan ewang, Pak. Evangelion. Awalnya Evangelion. Tapi bacanya Oke. Pertanyaan saya, apakah kitab Bapak itu apakah sebelum Yesus, misal Taurat, bisa nggak Taurat disebut Evangelion, Pak? Enggak bisa. Taurat kabar baik atau kabar buruk? Tetapi yang dimaksud itu ya yang dari Yesus kan. Oke, sepakat. Oke, kita sepakat Evangelion dari Yesus ya, betul? Ya. Saya akan tunjukkan data. Nanti saya teman-teman di bawah tap layar, jangan lupa ini berbahaya teman-teman, tap layar. Tap layar ya. Tap layar, tap layar, Ah nih. Oke, Pak. Tunggu ya. Aku punya ini nih. Saya punya kalender inskripsi, Pak. Inskripsi itu apa sih? Inskripsi itu dari batu, Pak. Tunggu ya. Ini. Namanya inskripsi Priene, Pak. Inskripsi Priene. Mari kita baca dulu ya inskripsinya, Pak. Nah, gini, Pak. Saya tuh kalau buka inskripsi gini, Pak, langsung saya baca inskripsinya, Pak. Ya. Detrikos. Tunggu. Detrikos moiton di auton Evangelion Touteu. Apa artinya ini? Kita cek di sini, Pak. Ini kita terjemahkan di sini, Pak. Agustus sebagai anak Tuhan tuh, Huioteu tuh, yang kelahirannya menandai dimulainya apa, Pak? Evangelion dibuat pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jediar. Ternyata, Pak, Evangelion itu bukan Yesus, Pak. Tapi Kaisar Agustus tuh yang duluan. Saya punya data, datanya berupa apa? Berupa inskripsi dari batu, Pak. Iya, oke. Maka dari itu saya bilang tadi bahwa Evangelion itu artinya sendiri adalah kabar baik. Cuma anak Tuhan. Agustus ini anak Tuhan juga. Huioteu ini Evangelion Touteu, anak Tuhan, Pak. Agustus ini. Ya berarti yang anak Tuhan bukan Yesus yang duluan, tapi Agustus. Iya, nggak masalah. Orang ya berarti Evangelion bukan asalnya dari Yesus, tapi dari Agustus. Karena kabar baiknya dimulai dari Agustus, bukan dari Yesus. Iya, oke, gini loh. Ya kalau sudah, selesai. Kabar baik itu kan saya bilang itu adalah sebuah kalimat umum sebenarnya. Loh, tadi Bapak bilangnya Evangelion sepakatnya dari Yesus. Jangan gitu, Pak. Enggak. Tadi kita lagi ngomongin tentang yang ditulis di Al-Quran. Ya kan? Ya kok ke Quran? Bukan ke Quran, Pak. Evangelion kita bahasnya. Evangelion. Ya. Evangelion itu kan artinya kabar baik. Ya. Ya. Kita sudah sepakat. Bisa nggak Taurat disebut Evangelion? Bapak bilang nggak bisa. Betul kan? Taurat kabar baik bukan? Bapak bilang nggak bisa. Kenapa? Ya karena Evangelion itu disandarkannya, merujuknya hanya kepada Yesus. Sepakat, Pak? Sepakat. Bapak bilang gitu. Maksud saya gini loh. Jangan gitulah, Pak. Jujur lah. Muter-muter itu namanya. Kita ngerti dulu bahwa arti Evangelion itu adalah kabar baik gitu loh.
kabar baik. Cuma secara khusus yang kita sedang bicarakan sekarang ini memang bicara tentang evangelion dari Yesus gitu loh. Secara khusus. Kalau secara umum ya memang artinya bisa siapa saja gitu. Kalau saya bicara tentang secara khusus, artinya itu yang mengacu kepada Injil Kristus gitu loh. Sudah? Sudah. Oke, berarti kesimpulannya anak Tuhan yang pertama kali Yesus atau Agustus, Pak? Ya kalau memang ada tulisan itu, ada inskripsi itu, enggak apa-apa, enggak masalah gitu loh. Oke, Kaisar Agustus pagan atau bukan pagan, Pak? Kaisar Agustus pagan, Pak. Pagan. Oke, berarti konsep Kristen yang mengakui anak Tuhan dari evangelion juga adalah konsep yang meniru dari pagan. Sepakat? Enggak. Gak sepakat. Pak Pendeta ini gimana? Udah ada datanya loh, Pak. Ya, karena gini, kita bisa belajar bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan pada mulanya ada firman. Firman itu Allah bersama-sama dengan Allah. Kaisar Agustus itu bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Jadi kita nggak bisa percaya kalau Yesus dia memang datang dari Allah. Makanya bisa disebut dia adalah anak Tuhan. Loh, saya juga bisa menyebutkan Agustus anak Tuhan. Saya ada inskripsinya. Silahkan. Loh, lah ini? Tetapi itu anak Tuhan yang klaim kan, beda dengan anak Tuhan yang memang lahir dari apa? Ya sama juga, klaim juga kan. Coba saya tanya sekarang. Coba buka Markus 1 ayat 1 tuh. Coba Bapak buka Markus 1 ayat 1. Archeto evangelio iso Christo huioteu. Coba buka Markus 1 ayat 1. Saya akan bukakan di sini. Coba buka dulu, Pak. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ada nggak tertulis anak Allah atau anak Tuhan? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada tertulis di situ anak Allah, gimana? Maksudnya? Misal anak Allahnya nggak ada, apakah Yesus masih anak Allah? Nggak bisa, karena itu informasi primer. Nggak ada yang primer selain Markus tuh. Bapak tahu pertama kali yang ditulis Injil apa? Bible apa? Markus. Masih jadi perdebatan antara Matius dan Markus. Bapak nggak usah. Saya punya datanya, Pak. Nggak usah diklaim di situ, Pak. Bahaya, Pak. Saya punya datanya dari kekristenan, Pak. Udah cukup. Ya udah cukup. Saya tahu. Ya udah masih cukup. Jadi perdebatan kok antara Matius dan Markus. Ya sudah. Sekarang saya buka ya dulu ya. Tunggu ya. Saya buka dulu, Pak. Oke. Ya ini. Saya akan tunjukkan sebuah data kepada Bapak nih. Ya. Nih, Pak. Manuskrip Codex Sinaiticus abad keempat nih. Bapak nggak punya yang lebih tua dari ini. Ini tertua nih. Markus 1 chapter 1 verse 1. Betul? Kelihatan? Ya. Di sini tertulis apa? Bapak bisa baca kan? Wah. Nih saya gedekan lagi. Nah, tuh. Tuh, kalau huruf besar semua saya lupa cara bacanya. Iya, makanya kami umat Islam itu mempelajari yang seperti ini, Pak. Saya baca ini, Pak. Jadi saya bacanya bukan dari sini, Pak. Mohon maaf, tapi saya dari sini, dari manuskrip. Makanya saya tadi tanya Papias, ada nggak manuskripnya Papias itu, Pak? Saya yang baca, ini yang saya maksud. Kita baca ya. Archeto evangelio iso Christo. Selesai, nggak ada huioteonya, Pak. Nggak ada anak Allahnya, nggak ada anak Tuhannya, nggak ada tuh. Jediar, selamat datang di kebenaran. Nggak ada tuh, Pak. Ini adalah kodeks tertua tuh. Oke. Nih, Bapak bisa baca yang ini kan? Bapak bisa baca yang ini kan? Nih, saya gedein lagi. Archeto evangelion Evangelio iso Christo. Ya. Mana huioteonya? Nggak ada kan? Oke. Berarti nggak ada. Berarti Yesus itu bukan anak Allah. Bukan anak Tuhan. Nggak ada tuh anak Allah. Yang ada anak Tuhannya itu ternyata ya huioteo, anak Theos.
ternyata Kaisar Agustus, bukan Yesus. Selamat datang di kebenaran, Pak. Ya, membuktikan. Saya buka manuskrip, Pak. Saya langsung buka manuskrip. Mohon maaf, saya buka manuskrip. Saya tidak membaca. Tetapi kalau Bapak mau mengatakan, "Wih, di sini ini ada." Iyalah, kan udah direvisi, Pak. Gitu, Pak. Oke, saya pikir, mohon maaf nih, Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, 3 menit lagi gimana kalau kita end aja, Pak, karena besok saya pagi harus ada kerjaan nih. Oke, saya akhiri dulu. Saya mau terakhir dulu. Nanti setelah itu silakan Mas Arya. Ya, silakan. Saya mau kasih data dulu bahwa pada jadi nggak kalau menurut saya nggak benar bahwa Injil itu cuma sebatas perkataan Yesus yang tadi itu. Jadi Injil itu atau gospel itu ya, itu juga dalam kitab secara terkanonisasi itu gospel gitu. Karena Waraka bin Nawfal itu dia membaca kitab membaca gospel dalam bahasa Arab itu. Dan kemudian nih ya, saya kasih data nih ya. Aduh, mana nih? Mana ya? Al-Maidah ayat 47. Al-Maidah ayat 47. Nah, yang berbunyi, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Artinya di zaman Muhammad bilang bahwa pengikut Injil harus mengikuti harus mengikuti atau memutuskan sesuatu berdasarkan Injil. Artinya Injilnya ada saat itu. Kalau nggak ada, bagaimana memutuskannya gitu? Ya udah, ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas lain kali. Karena apa? Karena bahasan itu nanti kalau saya tanyakan balik, saya jamin, Pak, nggak ada datanya itu, Pak. Kalau saya tanya balik ke Bapak nih, soal itu tadi yang Bapak bawa, saya bisa pastikan, Pak. Bukan kemungkinan lagi, saya bisa pastikan. Itu kalau saya tanyakan balik ke Bapak soal yang Bapak bawa, itu nggak ada datanya nanti, Bapak. Tapi jangan sekarang lah, udah saya ngantuk, Pak. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi gini, sebelumnya saya akhir kata saya minta maaf kepada Pak Pendeta One Excel Apologetik. Ya, mohon maaf kalau memang ada perkataan saya yang kurang berkenan tuh kepada Bapak, atau sikap saya mungkin yang cengengesan kayak gini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah jadi orang baik, Pak Pendeta. Jangan bergaul dengan para penghujat. Itu saran saya, Pak Pendeta. Itu ya. Itu, Pak. Silakan, ada kata-kata penutup, Pak, dari Pak Pendeta. Silakan, Pak. Nggak usah bahas materi lagi. Oke, ya. Saya terima kasih waktunya, Bang Ardiansa. Ya, saya suka sih berdebat, tapi maksudnya ya harus saya akui bahwa saya memang nggak persiapkan dengan baik data-datanya, jadi saya nggak bisa tampilkan gitu, dan mungkin peralatan tapi saya akan bersyukur sekali kalau kita punya kesempatan